Pemirsa, surat dari Capres Prabowo Subianto meresahkan instansi pendidikan kita yang harusnya bersikap netral dan steril dari materi kampanye. Bawaslu pun sudah menyatakan surat tersebut bisa terkategori pelanggaran kampanye pemilu. Apa sanksi yang akan dijatuhkan dan bagaimana para guru harus bersikap? Langsung saya perkenalkan para narasumber yang sudah ada bersama saya di studio saat ini. Dari Perludem sudah ada Mas Didi Setianto. Selamat malam Mas Didi. Selamat malam. Dan kemudian sudah hadir juga Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia Mbak Retno Listiarti. Selamat malam Mbak Retno. Bergabung bersama kami via live by phone adalah tim ses dari Prabowo Hatta, Mas Viva Yoga. Selamat malam Mas Viva Yoga. Selamat malam Mbak Afi. Baik. Selamat malam. Ya, baik. Saya akan pertanyaan pertama saya adalah ke Mbak Retno. Mbak Retno, kemudian apa bisa Anda jelaskan kembali apa yang melatar belakangnya Anda memutuskan untuk melaporkan surat Prabowo ini ke Bawaslu? Ya, saya selaku kepala sekolah ya di SMA Negeri 76, memang saya mendapatkan hari Senin itu tiba-tiba datang surat gitu dan diterima oleh satpam sekolah saya. Tapi karena sudah menjelang sore itu sudah sepi, kemudian diletakkan di meja kepala TU. Nah, ketika esok harinya saya baru tahu kalau ada setumpuk surat itu. Nah, kemudian saya coba untuk membuka satu atas izin teman yang lain karena saya tidak mendapatkan surat tersebut gitu, nggak ada nama saya. Nah, ketika dibuka, kemudian saya mencoba membuka website KPU, apakah sama visi dan misi yang ada di dalam surat. Ternyata persis sama, maka kemudian saya berkesimpulan bahwa ini adalah satu bentuk kampanye atau ajakan. Karena memenuhi unsur tadi, dalam kampanye di pasal 1 ayat 22 Undang-Undang 48 tahun 2008 tentang 42 tentang 2008 tentang Pilpres ya, itu jelas ini mengandung unsur karena di situ ada yang disebut dengan visi, misi, serta program. Kemudian surat itu pun memenuhi ajakan untuk memilih yang bersangkutan. Nah, kemudian seluruh guru saya ternyata juga mendapatkan dan juga begitu pun tata usaha, dan itu kan dikirimnya ke sekolah. Kalau dikirim pribadi ke guru-guru, oke, itu bukan. Apakah kemudian tercantum di surat yang dikirim ke sekolah ini nama penerima masing-masing guru tersebut? Lengkap. Jadi kepada yang terhormat misalnya nama gurunya, kemudian SMA Negeri 76 gitu. Jadi karena ini adalah lembaga sekolah, seharusnya sekolah tidak menjadi tempat panggung politik semacam ini, harusnya adalah menjadi tempat yang netral, karena berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Pilpres tadi pun melarang, salah satunya adalah tempat untuk berkampanye adalah sekolah. Oke, baik. Sebelum saya ke Mas Didi, saya akan ke Mas Viva Yoga terlebih dahulu. Mas Viva. Ya, jadi Mas Viva, ini memang diakui merupakan bentuk kampanye dari pihak Prabowo Hatta, seperti itu? Iya, memang betul. Tetapi kalau berbicara bahwa itu melanggar kampanye, kita bisa mendebatkan karena kami ini mengetahui bahwa dilarang melakukan kampanye di tempat ibadah dan di sekolah. Persoalannya sekarang hanya menyangkut soal alamat. Apakah kemudian alamat ditujukan kepada sekolah itu dianggap melanggar, ya kan? Nah, ini memang bervariasi perdebatan itu, tetapi ya kita akan siap untuk melakukan komunikasi karena kami berprinsip bahwa kami tetap berpegang teguh kepada Undang-Undang Pilpres. Yang kedua, kita tetap untuk melakukan kampanye sesuai dengan etika, sesuai dengan sopan santun yang ada. Kalau kemudian ada interpretasi bahwa untuk pengiriman alamat melalui sekolah itu melanggar, kami tidak bermaksud untuk menjadikan tempat ibadah atau sekolah itu sebagai ajang kampanye, tidak. Baik, Mas Viva, Anda katakan tidak bermasuk, tapi ternyata kemudian ada interpretasi yang berbeda. Bagaimana sejauh mana pertanggungjawaban Anda? Ternyata memang juga dikirimkan ke institusi pendidikan, yang mana jelas pasal 1 ayat 1 melarang daerah, kemudian kawasan tempat ibadah ataupun tempat pendidikan untuk menjadi zona kampanye. Itu menurut kami tidak untuk zona kampanye, hanya untuk mengirim alamat saja kepada masing-masing guru agar secara teknis surat itu bisa cepat sampai gitu. Kenapa kemudian tidak dikirimkan melalui alamat pribadi saja, Mas Kemudian Viva? yang kedua, agar lebih efektif, dan yang kedua, kami juga tetap berpegang teguh pada Undang-Undang Pilpres. Kalau kemudian ada sebagian orang atau kelompok masyarakat yang menganggap bahwa dengan pengiriman surat Pak Prabowo kepada guru-guru melalui alamat sekolah itu dianggap melanggar dalam kampanye, silahkan diadukan ke Bawaslu
kami akan datang ke Bawaslu. Ini sudah diadukan nih, Mas Viva. Ya, Bagaimana tanggapan Anda? Kami akan melihat, menunggu hasil keputusan Bawaslu seperti apa. Oke. Kalau kemudian kami akan diklarifikasi, kami akan datang dan kami akan jelaskan esensi sebenarnya dari pengiriman surat Pak Prabowo kepada guru-guru. Baik, kita akan lanjutkan dialog ini. Kita juga akan terus mencoba menghubungi Bawaslu dan berikutnya kita akan bahas bahwa terselip uang 5.000 hingga 100.000 rupiah ke dalam surat yang dikirimkan oleh Prabowo kepada para guru. Bagaimana penjelasan dari pihak tim ses Prabowo Hatta, kami akan lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami, pemirsa.